Bayangkan, dunia kembali dilanda Perang Dunia Ketiga. Negara-negara besar saling menyerang, rudal beterbangan, kota-kota hancur, dan peradaban runtuh dalam hitungan hari. Tapi, di tengah kehancuran global, ada beberapa negara yang dianggap paling aman untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara kita termasuk yang aman, atau justru rentan? Simak sampai akhir, karena jawabannya mungkin tidak kamu sangka. Negara teraman di dunia jika terjadi Perang Dunia Ketiga, yang pertama adalah negara Swiss. Swiss adalah simbol netralitas dunia sejak abad ke-19. Bahkan selama 2 perang dunia, Swiss tetap aman dan tidak terlibat langsung. Negara ini memiliki ribuan bunker bawah tanah yang bisa menampung hampir seluruh populasinya. Letak geografisnya di pegunungan Alpen membuat invasi menjadi sangat sulit. Pemerintah Swiss sangat disiplin, dan seluruh warganya terlatih militer secara dasar. Selain itu, mereka menyimpan cadangan makanan nasional yang cukup untuk berbulan-bulan. Sistem perbankan yang tertutup juga membuat Swiss bukan target utama ekonomi. Teknologi pengawasan dan pertahanan udara diatur secara ketat. Swiss juga bukan bagian dari NATO atau aliansi militer besar. Kombinasi netralitas, lokasi, dan kesiapan menjadikan Swiss salah satu negara teraman di dunia. Negara teraman jika terjadi Perang Dunia Ketiga, kedua adalah negara Selandia Baru. Selandia Baru terletak sangat jauh dari pusat konflik global. Sebagai negara kepulauan di Samudra Pasifik, ia terlindungi secara geografis. Populasinya kecil dan tidak memiliki musuh besar secara geopolitik. Negara ini dikenal damai dan memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Pemerintahnya stabil dan demokratis, serta netral dalam banyak konflik internasional. Selandia Baru juga kaya akan sumber daya alam dan lahan pertanian subur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri dengan mudah. Posisi jauh dari kutub nuklir dunia menjadikan negara ini bukan target utama. Banyak peneliti dan miliarder bahkan membangun tempat perlindungan di sana. Bagi banyak orang, Selandia Baru adalah surga jika dunia kacau. Negara teraman ketiga di dunia, jika Perang Dunia Ketiga terjadi, adalah Islandia. Islandia adalah negara yang damai, terisolasi, dan tidak memiliki tentara permanen. Letaknya di Atlantik Utara, membuatnya sangat jauh dari zona konflik dunia. Islandia bukan anggota NATO secara aktif, dan jarang dilibatkan dalam konflik global. Negara ini juga memiliki energi mandiri dari geotermal. Populasinya kecil dan tersebar, dengan sistem pemerintahan yang sangat stabil. Tidak ada senjata nuklir atau pangkalan militer besar di sini. Iklimnya yang ekstrim juga menjadi pelindung alami dari ancaman luar. Warga Islandia dikenal harmonis, dan solidaritas sosialnya tinggi. Banyak ahli menyebut Islandia sebagai tempat evakuasi ideal. Negara ini adalah tempat sempurna untuk menghindari kekacauan dunia. Negara teraman di dunia keempat jika Perang Dunia Ketiga terjadi adalah Bhutan. Bhutan adalah negara kecil di pegunungan Himalaya yang terkenal dengan filosofi kebahagiaan nasional. Lokasinya yang terisolasi membuatnya sulit dijangkau dalam konflik bersenjata. Bhutan bukan bagian dari konflik global dan tidak memiliki kekuatan militer besar.
Pemerintahnya menjaga kedaulatan dan budaya secara ketat. Rakyat Bhutan hidup sederhana, mandiri, dan spiritual. Wilayah pegunungan menjadi penghalang alami dari ancaman invasi. Negara ini sangat membatasi media asing dan pengaruh luar. Tidak ada industri militer dan senjata modern di Bhutan. Lingkungan yang masih alami juga menjadi sumber daya bertahan hidup. Bhutan adalah tempat yang damai dan spiritual di tengah dunia yang gelisah. Negara teraman di dunia kelima. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi adalah Kanada. Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan wilayah alam yang luas. Negara ini memiliki akses ke berbagai sumber daya vital seperti air, hutan, dan mineral. Lokasinya di bagian utara bumi, membuatnya jauh dari banyak konflik global. Kanada memiliki sistem pertahanan modern, tetapi tidak agresif secara militer. Kota-kotanya tersebar dan jarang padat, memungkinkan perlindungan lebih baik saat krisis. Negara ini juga mandiri dalam produksi pangan dan energi. Sistem pemerintahannya sangat stabil dan demokratis. Kanada dikenal terbuka terhadap imigran dan memiliki hubungan diplomatik baik. Banyak tempat di Kanada yang bisa dijadikan perlindungan darurat. Di masa perang, Kanada punya peluang bertahan tinggi. Negara teraman di dunia ke-6 jika Perang Dunia Ketiga terjadi adalah Norwegia. Norwegia adalah negara Nordik yang memiliki tingkat keamanan dan kesejahteraan tertinggi di dunia. Lokasinya jauh dari pusat konflik global dan berbatasan langsung dengan Laut Arktik. Negara teraman di dunia ke-7 jika Perang Dunia Ketiga terjadi adalah Finlandia. Finlandia memiliki sejarah panjang, bertahan dari konflik besar, terutama dari masa Perang Dunia II saat ini. Negara ini punya sistem pertahanan rakyat sipil yang kuat dan luas. Hampir semua warga sipil dilatih dalam prosedur evakuasi dan pertahanan. Finlandia memiliki ribuan bunker dan jaringan bawah tanah. Letaknya dekat kutub, membuatnya lebih terlindungi dari serangan besar. Negara ini mandiri dalam kebutuhan pangan dan energi. Teknologi dan pendidikan tinggi membuat rakyatnya adaptif. Dalam krisis, hubungan diplomatiknya stabil, meskipun berada dekat Rusia. Finlandia juga punya indeks korupsi dan kriminalitas sangat rendah. Di tengah gejolak dunia, Finlandia adalah tempat yang terorganisir dan aman. Dari Swiss yang netral hingga Selandia Baru yang terpencil, semua negara ini punya satu kesamaan: lokasi yang strategis, pemerintah yang siap, dan rakyat yang terorganisir. Perang Dunia Ketiga memang belum terjadi, dan semoga tidak pernah terjadi. Tapi jika itu benar-benar datang, beberapa negara ini punya keunggulan dalam bertahan. Namun yang terpenting, bukan hanya tempat kita berada, tapi juga bagaimana kita bersiap.
Namun, bagaimana dengan Indonesia? Dengan lebih dari 17.000 pulau, sumber daya melimpah, dan penduduk yang tangguh, Indonesia punya peluang bertahan. Tapi tantangan seperti kepadatan penduduk, letak geografis, dan ketahanan sipil juga tak bisa diabaikan. Jadi, apakah Indonesia akan jadi tempat yang aman? Itu tergantung pada kita semua dan pemerintah. Dengan kesiapan pertahanan Indonesia dari bahaya apapun yang mengancam negara Indonesia. Like, share dan subscribe jika kamu ingin kita bahas Indonesia secara khusus.